Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah. Salawat dan salam kita sampaikan pula kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Pemirsa TVRI di mana saja Anda berada, alhamdulillah kita berjumpa kembali dalam kajian kita kuning Sahih Bukhari dan masih bersama dengan Dr. Ahmad Lutfi Fatullah. Assalamualaikum Dr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, hari ini tema kita melanjutkan. Kita habis azan qomat, Ustaz. Nah, jadi qomat itu kapan kita qomatnya, nunggunya lama atau enggak, atau habis azannya langsung qomat. Nah itu gimana hadisnya akan kita baca insyaallah. Baik. Dan di samping Dr. Lutfi, kita juga alhamdulillah telah hadir juga narasumber yang lain, Kiai Haji Khalil Ridwan selaku Ketua MUI Pusat maksudnya. Assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Kiai ya? Alhamdulillah. Datanya antum tuh selalu segar dan selalu tersenyum Kiai. Alhamdulillah. Sama jenggot udah putih nih. Justru itu sesuatu yang kelihatannya lebih gimana gitu ya. Dan insya Allah yang akan membacakan hadis adalah Ustaz M. Miftahul Ilmi. Dan di sini nih pemirsa telah berkumpul ini mahasiswa dari Sekolah Tinggi Kuliatul Quran Al-Hikam Depok pimpinan Ustadz Mustafa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini maksud koordinator dosennya di sini berarti ya? Ustadz Mustafa yang ada di belakang. Masya Allah. Tapi saya ingin bertanya justru sama mahasiswanya, nggak apa-apa ya? Ustadz ya? Ya, di sini yang jadi pimpinan untuk di mahasiswa siapa? Siapa namanya? Fathi Fatullah. Panggilnya siapa? Fathi. Fatullah juga sama ya. Anda sebagai ketua BEM. Ya. Nah, saya mau tahu syarat mungkin bisa berdiri biar pemirsa yang lain juga bisa dengar ya. Syarat untuk masuk di Sekolah Tinggi Kuliatul Quran ini apa? Syarat utama hafal 30 juz. Harus itu ya? Harus. Menjadi kewajiban. Kewajiban. Kurang satu aja nggak boleh? Tidak boleh. Dan itu diuji memang ya? Ada pengetesan dari dosen sana. Kalau antum sendiri mulai membaca atau menghafal dari usia berapa? Kelas 1 SMP. 1 SMP. Jadi setelah SMA memang sudah hafal. Setelah Ya? Target di sekolah ini apa sebenarnya? Yang ingin dicapai setelah keluar dari sini? Dari para penghafal yang sudah hafal Quran, diharap setelah hafal mengkaji tafsir secara mendalam. Karena kebanyakan orang hafal Quran hanya sebatas hafal saja, tapi tidak bisa mengkaji ilmu-ilmu Al-Quran tersebut. Jadi melanjutkannya ke sana nanti ya? Iya. Masya Allah. Baik, sungguh luar biasa. Ini saudara-saudara kita. Ya pemirsa, apabila Anda mungkin ingin ya, anak-anak ingin seperti ya para mahasiswa ini, ya memang syaratnya harus hafal Quran dulu gitu. Masya Allah. Nah, baik, saya kira sebelum kita mulai dari kajian kita, mari sama-sama kita dengarkan terlebih dahulu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan disampaikan oleh qori kita, Saudara Alba Ruhul Haq dan juga Saudara Muhammad Wildan Ramadhani. Mari sama-sama kita simak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين صدق الله العظيم. Aku berlindung kepada Allah
dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan dirikanlah salat dan tunaikanlah zakat. Dan kebaikan apa saja yang kamu usahakan bagi dirimu. Tentu kamu akan mendapat pahalanya pada sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha melihat apa-apa yang kamu kerjakan. Dan mereka, Yahudi dan Nasrani, berkata, sekali-kali tidak akan masuk surga kecuali orang-orang yang beragama Yahudi atau Nasrani. Demikian itu hanya angan-angan mereka yang kosong belaka. Katakanlah, tunjukkanlah bukti kebenaranmu jika kamu adalah orang-orang yang benar. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya alhamdulillah, semoga saja yang membaca dan kita semua mendapatkan barokah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Baik pemirsa, seperti biasa dalam kesempatan ini saya menghimbau diri saya sendiri dan juga pemirsa semua yang ada di rumah untuk bersama-sama ikut dalam program menghidupkan sunnah kita dengan cara menyampaikan rekening 50.000 ke rekening Bank Syariah Mandiri di 703-290-2493 atau di BRI Syariah di nomor 10151848888 atas nama Yayasan Pusat Kajian Hadis Indonesia. Nah, tentunya di sini sudah banyak sekali yang terkumpul. Dokter, kemarin saya ke Lombok, dokter ya. Ya. Dan kebetulan ada ketemu dengan salah seorang sahabat juga bersama dengan jamaahnya Ustadz Supansur ya. Beliau mengatakan bahwa orang tuanya setiap pensiunan itu selalu mewajibkan dirinya untuk ikut memberikan dukungan kepada program kita ini. Selalu itu. Jadi dari hasil pensiun 50.000 itu sudah menjadi suatu kewajiban untuk disampaikan. Alhamdulillah, terima kasih. Mudah-mudahan yang udah nyumbang banyak, Mas ya. Ya. Yang udah nyumbang banyak, kita baca Fatihah buat yang sudah nyumbang, dan juga ada orang di Kuningan Timur yang nyumbang 50 juta. Mudah-mudahan diterima. Itu buat pesantren. Dan yang lainnya juga banyak, setiap bulan lebih 200 juta rupiah. Mudah-mudahan ini semuanya bermanfaat buat pengembangan hadis. Ya. Kita bacakan Al-Fatihah. Alhamdulillah. Nah, sebagai kelanjutan dari pertanggungjawaban, Mas, Ya, yang sebelum silakan. ditanya jawab dulu. Ya. Kita bulan Maret ini kita sosialisasi ada ke beberapa daerah, ke pesantren di Purwakarta, pesantren Al-Muhajirin, itu pesantren terbesar. Terus juga kita ke Padang, ke Paskanya, ke Pasca UIN juga kita kasih kuliah umum dan kita bagikan CD-CD-nya secara free. Kita juga ke Syahid di Bogor ya, pesantren Syahid. Kita juga mengadakan sosialisasi sambil seminar. Dan ketika kita banyak membagikan produk-produk kita secara gratis. Masya Allah. Jadi saya senang juga sebenarnya ketika berjalan ke setiap daerah itu selalu saja mendapatkan salam untuk Dr. Lutfi ya. Alhamdulillah. Gitu. Dan banyak pemirsa yang merasa apa yang dikaji di sini mendapatkan ilmu yang bermanfaat karena apa yang disampaikan itu langsung berdasarkan dalil dan yang rujukan yang jelas gitu, Kiai. Mungkin Kiai ada komentar juga, Kiai, terhadap kajian-kajian seperti ini? Satu hikmah di zaman modern ini dengan kecanggihan alat telekomunikasi luar biasa itu. Jadi umat Islam yang ingin menjadi muslim yang soleh, menjadi muslim yang alim, tanpa harus masuk pesantren bisa. Iya, betul. Melalui kajian-kajian yang seperti ini dengan menggunakan teknologi yang ada gitu. Ini kan jarak jauh ya. Iya, betul. Tidak ada batas ya. Luar biasa.
Jadi sebenarnya dosen sama mahasiswa sudah banyak banget dokter ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah jamaah, kalau kita mau laporan ya, jamaah pusat kajian hadis di warung Ustadz itu sudah 170.000 yang terdaftar. Kalau Quran Al-Hadi lewat Androidnya sudah lebih 51.000. Masuk surganya, yang pengen masuk surga lewat Android sudah 11.000. Sudah 11.000, lewat webnya sudah 4.000. Jadi mudah-mudahan yang 50.000 dari para jamaah itu sudah menyebar. Dari Brazil sudah ngambil, dari Amerika ratusan orang yang sudah ngambil, dari Maroko, dari Perancis, dari negara-negara non-Muslim pun banyak yang ngambil. Yang ngambil tentu orang, kalau nggak orang Indonesia, orang Malaysia atau Yang orang di Thailand. sana ya? Ya, yang di sana. Brunei juga mungkin. Ya, Brunei banyak pakai. Masya Allah. Jadi sebenarnya ngambil aja, walaupun belum dibaca juga, yang penting ambil dulu kayak Ambil dulu. ada dulu gitu. Ambil. Ya karena ini adalah suatu persiapan minimal ketika nanti kita membutuhkan itu ada di HP dekat kita. Masya Allah. Baik, sebelum kita mulai kita akan jeda dulu dan tetap bersama kami dalam kajian Kitab Kuning Sahih Bukhari. Ya, alhamdulillah, terima kasih pemirsa. Anda tetap bersama kami dan kita akan langsung saja mulai pada kajian kita. Udah ini ya, siap ya? Ya, rekan-rekan mahasiswa. Nanti silakan pada bagian yang berikutnya untuk memberikan pertanyaan. Silakan dokter. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'du. Para pemirsa TVRI di mana saja berada rahimakumullah. Hari ini kita akan sambung lagi kajian kita di kitab Sahih Bukhari. Sudah masih di kitab adzan. Dan bab kita adalah bab seputar qomat ya, atau fikih qomat. Dan qomat itu kapan kita akan komandangkan, atau bahkan adzan sendiri 1 kali atau 2 kali. Kita mulai dari situ dulu. Sesuai ada di Sahih Bukhari-nya. Kita buka di bab ke-12 di Kitabul Adzan. Hadisnya hadis nomor nanti 619. Mungkin ada yang berbeda nomornya, tapi kitabnya insya Allah nggak berbeda. Kitab Adzan, babnya Adzanul Fajr, Al-Adzan Ba'dal Fajar. Ya, silakan Ustaz baca. Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Babul Adzan Ba'dal Fajr. Qala al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, haddatsana Abdullah bin Yusuf qala akhbarana Malik an Nafi' an Abdullah bin Umar qala akhbaratni Hafsah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza i'takafa al-mu'adhdhinu lis-subhi wa bada as-subhu shalla rak'ataini khafifataini qabla an tuqama as-shalah. Ya. Ini hadisnya seperti hadis yang 40 ya. Dari Abdullah bin Yusuf, dari Malik, dari Nafi, dari Abdullah bin Umar. Cuma bedanya adalah Abdullah bin Umar tidak mendengarnya langsung dari Rasulullah. Tapi Ibn Umar mendapatkannya dari kakaknya, yaitu Hafsah binti Umar. Hafsah ini kakaknya, beliau adalah istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, beliau bilang nih, karena Rasulullah SAW karena idza itakafal muadzin di subuh wa bada subuh shalla rak'ataini khafifataini. Rasulullah salat dulu nih habis subuh sebelum didirikan salat. Sebelum sebelum qomat atau sebelum didirikan salat, Rasulullah salat dulu. Jadi antara azan dengan qomat sebaiknya kita salat dulu. Sebaiknya kita sholat dulu. Ketika sholat, nanti jaraknya berapa lama tuh antara adzan dengan adzan? Kita akan baca di sini ya. Di sini yang ada salasan-salasannya itu. Berapa jaraknya? Ini jarak yang minimal adalah Rasulullah sholat 2 rakaat. Ada gak yang lebih cakep lagi? Nanti kita akan baca lagi hadisnya. Ini pertama di sini. Yang saya pengen ambil untuk yang sekarang ini adalah Abdullah bin Umar ngambil dari kakak perempuannya. Jadi ada riwayat yang dibilang laki-laki meriwayatkan dari perempuan. Contohnya siapa? Abdullah bin Umar dari Hafsah. Terus contoh yang lainnya lagi, sahabat meriwayatkan dari sahabat. Ini kan sama-sama sahabat nih. Abdullah bin Umar sahabat, Hafsah juga
sahabiyah. Dari antara sahabat saling meriwayatkan. Bukan semua riwayat hadis dari tabi'in baru ke sahabat. Akan tapi ada yang antara sahabat dengan sahabat, ada yang dari sahabat baru ke tabi'in. Ada yang sahabat langsung dari Rasulullah SAW. Ada laki meriwayatkan dari laki, ada juga laki dari perempuan. Ada perempuan juga dari laki. Contoh perempuan dari laki, Hafsah dari Umar, Aisyah dari Abu Bakar. Itu kan perempuan dari laki. Tapi biasanya kalau perempuan dari laki, kebanyakannya itu meriwayatkannya ada hubungan kekeluargaan. Ini kan adik kakak nih, adik kakak. Kalau Urwah dari Aisyah itu kan ponakan. Kalau enggak ada hubungan dari keluarga, biasanya berdua. Nah, berdua dianterin gitu, seorang tabi'in dianterin sama Urwah. Urwah sama-sama pergi ke Aisyah. Nah, Aisyah meriwayatkan hadis. Nah, ini ilmu hadisnya kayak gitu, Mas. Nah, fikihnya barusan. Nah, fikih selanjutnya berapa lamanya ini? Kalau yang teks hadis sekarang kan khafifata ini. Kan sholatnya nggak lama, nggak 50 ayat. Akan tapi khafif itu bisa 5, bisa 10 ayat doang. Ada lagi penjelasannya, Ustaz? Silakan baca hadis berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Bab kam bainal adhan wal iqamah wa man yantadhiru al iqamah. Qala al Imam Al-Bukhari rahimahullah haddatsana Ishaq Al-Wasiti qala haddatsana Khalid anil Jurairi an ibni Buraidah an Abdullah bin Mughaffal Al-Muzanni anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala baina kulli adaini salatun baina kulli adanaini salatun baina kulli adanaini salatun liman syaa. Ini jarak antara salat, antara qomat ke salat, ke antara adzan ke qomat itu berapa jaraknya? Jaraknya adalah yang teks hadis ini 3 kali orang salat. Orang salat sunat 3 kali berapa menit kira-kira, Ustaz? Satu kali sholat itu. Kalau sholat sunat yang ayat pendek 2 menit, 3 menit selesai. 3 menit kali 3 berarti 9 menit. 9 menit. Gunanya apa? Biar nungguin orang yang dari jauh. Di riwayat yang lainnya di Sahih Bukhari juga, orang para sahabat nih ketika mendengarkan adzan, mereka bergegas-gegas ke masjid. Wudhu dulu di rumahnya wudhu, lantas pergi ke masjid. Kalau umpamanya habis qomat kita langsung, habis azan langsung qomat, mereka pada ketinggalan. Masuk. Nah, yang ideal adalah tadi di sini sekitar 10 menit. Nanti ideal yang lagi kapan? Babnya udah kita pernah baca ya, bab kalau umpamanya panas banget jauhin. Kalau normal ya ini normal ini untuk normal. Apakah sholatnya wajib? Sholat sunnahnya itu wajib? Enggak. Bahasanya kan di sini liman syaa. Bagi yang mau sholat silakan, bagi yang nggak keburu langsung sholat jamaah. Ya, itu. Ya, barangkali Kiai ada lagi yang mau ditambahkan terkait dengan apa yang dibicarakan ini? Ya, sebetulnya kelonggaran itu sudah diberikan secara pas ya. Tapi ada yang misalnya bikin 20 menit itu saya kira berlebihan ya. Antara subuh dengan antara azan dengan qomat, karena banyak sekarang kan orang-orang yang rumahnya di Bogor, kerjanya di Jakarta, dia keluar dari rumah mampir di masjid sholat subuh, dia kan cepet-cepet berangkat untuk menuju Jakarta. Jadi memang 10 menit itu ukuran yang pas lah gitu ya. Jadi tidak berlama-lama ya. Ya, kalau mungkin kalau seandainya menunggu misalkan imamnya gitu. Nah di sini imam harus bijak. Jadi kalau sunnah Rasul kan Rasulullah tidak bareng-bareng jamaah masuk ke masjid, tapi Rasul keluar belakangan. Pas Rasul keluar langsung ke mihrab untuk sholat langsung qomat. Jadi sekarang itu pun dijalankan di Madinah. Alhamdulillah saya 5 tahun sekolah di Madinah. Itu muazin menunggu kapan kapan imam keluar. Imam kan ada pintu khususnya kan. Pas dia nongol langsung qomat.
Jadi tidak pakai menintang. Nah, disitulah imamnya harus bijak. Ya. Betul. Jadi kita juga harus memahami ini benar. Juga rumahnya Rasulullah sampingan. Betul. Jadi buka pintu dan langsung masjid. Kalau rumah imamnya jauh gimana gitu. Nah ada juga kata Kiai tadi imamnya nungguinnya di samping. Betul. Di samping di pas mihrab itu sebelah kanan atau sebelah kirinya dijadikan ruang tunggu imam. Nanti imam pas masuk kapan? Imam masuk ke mihrab, langsung muadzinnya qomat. Nah itu untuk desain masjid sekarang ini harus ada ruang istirahat imam itu. Apalagi kalau Jumat kalau khotibnya dari jauh-jauh kan. Betul. Setir mobil 2 jam, khotbahnya cuma 20 menit. Jadi ada ruangan itu. Di ruangan imam itu harus ada toilet, ada tempat wudhu, apa gitu. Iya, biar juga lebih nyaman lah kira-kira ya. Iya. Nah, mana nih dalil tadi sahabat Rasulullah ketika dengar azan, mereka bergegas-gegas. Tolong dibaca Ustaz, hadisnya Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, haddatsana Muhammad bin Bashar, qala haddatsana Gundar, qala haddatsana Syu'bah, qala sami'tu Amr bin Amir Al-Ansari an Anas bin Malik qala kana al-muadzinu idza adzana qama nasun min ashabin nabiy sallallahu alaihi wasallam yabtadiruna as-sawariya hatta yakhruja an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa hum kadzalik yusalluna ar-rak'ataini qabla al-maghrib wa lam yakun bainal adhani wal iqamah syai'un. Qala Utsman bin Jabalah wa Abu Dawud an Syu'bah lam yakun bainahuma illa qalil. Ya. Ini Anas cerita ya, Anas ibn Malik cerita, kanal muazzinu idza azana qauma nasun min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau muazzin itu udah sholat, udah azan, Bilal azan umpamanya atau Ibnu Maktum azan, Bilal lah yang azan. Nah, para sahabat dari rumahnya masing-masing segera bersigrah dengan azan, langsung sigrah mereka pada wudhu, mereka pergi ke masjid. Ketika mereka pergi ke masjid, tahu-tahu Rasulullah belum ada di masjid. Mereka sholat dulu dua rakaat. 2 rakaat di sini ceritanya soal sebelum maghrib. Terus walam yakun bainal adzani wal iqamah syai', antara iqamah dan adzan dan iqamah nggak ada apa-apa. Nggak ada apa maksudnya apa? Lam yakun bainahuma illa qalil. Jaraknya pendek, jaraknya singkat. Tadi kita pahami bahwa Rasulullah sholat sunatnya di rumah. Rasulullah kenapa kok datang ke masjidnya belakangan, bahasa kita belakangan? Karena tadi itu tinggal buka pintu doang udah langsung masjid. Nah, yang kita ingin tiru di sini adalah bagaimana sikap sahabat ketika mendengar idza nudiya lis-sholati min yaumil jum'ati, langsung tuh pas'au ila zikrillah. Mereka dengar untuk tidak sholat, mereka langsung sigra wuduknya di rumah. Kenapa kok wuduknya di rumah? Ini penting banget nih. Kalau kita wuduknya di masjid, langkah kita dari rumah ke masjid, itu kan nggak punya wuduk. Berarti kan pahalanya beda kalau kita wuduknya dari rumah. Kalau dari kantor gimana? Wuduknya dari kantor. Dari kantor susah iniannya. Udah kalau buat ente yang susah silahkan wuduknya di masjid juga nggak apa-apa. Kan bab kita bab boleh dengan bab afdol. Boleh gak wuduk di rumah? Afdol. Boleh gak wuduk di masjid? Boleh. Boleh gak wuduk di kantor? Afdol. Boleh gak wuduk orang kantor wuduknya di masjid? Boleh. Nah, pilih yang mana? Silahkan sesuaikan dengan kondisinya masing-masing. Terutama juga ketersediaan air di masjidnya. Ketersediaan kalau kerannya air sedikit lebih bagus di rumah masjid, ya, supaya nggak numpuk. Nah terus dokter, ada satu hal yang menarik ketika Rasulullah datang dan langsung sholat. Kapan Rasulullah sholat tahiyatul masjid ya kalau gitu? Rasulullah nggak tahiyatul masjid. Ya, karena udah gabung tadi. Iya. Udah langsung sholat wajib. Jadi sholat di rumah itu termasuk kategorinya tahiyatul masjid atau apa sebenarnya? Enggak, bukan. Memang bukan. Contohnya kayak gini nih Mas Agus. Ini qomat nih. Terus Mas Agus udah qomat. Apakah Mas Agus masuk ke masjid itu tahiyat masjid dulu? Ya, enggak, langsung sholat. Terus mana tahiyatul masjidnya? Udah include di sholat. Penghormatannya kan sholat. Tahiyatul masjid adalah untuk menghormati masjid dengan sholat. Kita masuk masjid langsung sholat, itu merupakan sudah dihitung include tahiyatul masjid.
Nah, jadi kebayang kalau seandainya kebiasaannya adalah begitu imam masuk langsung qomat, berarti imam nggak pernah punya kesempatan secara ini ya, maksudnya terpisah melakukan sholat tahiyatul masjid. Jadi begini, itu kan sudah Rasul. Iya. Bukan Rasul yang harus turun mengikuti kita. Kita kan mengikuti Rasul. Jadi kalau ada imam, dia memang harus masuk langsung sholat sholat fardunya jadi imam. Tapi kalau dia misalnya sempat istirahat di ruangannya, dan ruangan itu bagian dari masjid, di situ di sholat tahiyat masjid. Bisa tahiyatul masjid. Sekarang anak kasih analog hiasan. Ada acara di sana. Ya. Semua kumpulan. Ya. Menteri udah kumpul, MC-nya kayak ente udah kumpul, udah berdiri. Kan baru presiden datang, langsung duduk, langsung acara dimulai. Iya betul. Nah, mana lebih terhormat, Nabi sama presiden? Iya. Nabi lebih berhak untuk datang langsung jadi imam tanpa salat tahiyat masjid. Iya. Wallahu a'lam. Iya. Nah, penghormatan tadi itu, penghormatan masjid dengan sholat itu udah masuk, Mas. Dengan Rasulullah langsung sholat. Kalau umpamanya ada waktu jeda, kita lagi masuk ke masjid bukan waktu sholat ya, bukan waktu sholat, maka kita disunahkan untuk tahiyatul masjid. Intizoran li. Ya, untuk intizoran li sholat. Dimanapun kalau kita lagi datang ke masjid, pokoknya itulah ya. Betul. Ya, kalau tadi kan jarak antara azan dan qomat. Ini kalau orangnya gimana, dokter? Orangnya maksudnya? Maksudnya yang sama atau boleh beda atau gimana? Yang qomat siapa, yang azan siapa? Kalau yang azannya Bilal, qomatnya juga Bilal. Jadi yang azannya dia, yang qomatnya dia. Ini bab asal. Nah, bab fikihnya, boleh gak yang azannya si A, yang qomatnya si B? Boleh. Bab bolehnya. Nah, bab abdolnya, dia azan juga, dia qomat juga. Makanya di Betawi tukang azan itu namanya Bilal. Bilal. Bilalnya siapa nih? Iya betul. Kalau di Arab bukan Bilal ya, muazzinnya siapa? Muazzinnya siapa? Seharusnya memang begitu. Iya. Sampai menara juga dibilang mizanah, nggak mau dibilang menara. Iya. Tempat azan. Tempat azan. Masya Allah. Baik, nah mungkin ada lagi dokter yang tambahannya? Nah, terus kalau misalnya kita datang nih duluan nih, ngapain nungguin antara azan dengan qomat itu kan ada jeda waktu. Boleh jadi ada 5 menit ya, boleh jadi ada lebih daripada itu. Ngapain kita tadi intizor sholat, ila sholat kan sholat. Kita nungguin sholat ini, sekalipun kita nggak sholat, maka hukumnya sama seperti kita lagi sholat. Pahalanya sama seperti kita lagi sholat. Sholat 5 menit berapa pahalanya? 100. Maka kita nunggu sholat berjamaah 5 menit sama dengan kita sholat selama 5 menit. 20 kali. Iya. Udah besar banget tuh. Jadi nggak rugi kalau umpamanya kita nungguin iqomah di dalam masjid. Tapi jangan nyalain juga orang yang datang sono langsung ikut jamaah wajibnya. Kalau ini dokter sholat masih 10 menit. Yeah. Dia udah datang sebelum azan. Yeah. Ketika dia masuk masjid, dia sudah sholat tahiyat masjid. Yeah. Maka sebelum qomat dia sholat sunat qobliyah. Betul. Ya kan? Iya, nah, kan ada yang 4 rakaat kayak zuhur. Ada yang 2 ya. Ada yang 2 rakaat. Iya. Nah, itu juga perlu dijelaskan juga. Iya. Datang ke masjidnya kapan nih? Datang ke masjidnya. Kalau umpamanya belum adzan, datang ke masjid, tahiyatlah masjid dulu. Tahiyat masjid 2 rakaat. Nah, udah kayak gitu azan, dengarkan azan. Nah, habis azan baca Allahumma rabb hadzal da'watit tammah. Udah kayak begitu salat qobliyah. Salat qobliyahnya boleh 2, boleh 4 tergantung dari waktunya. Nah, habis itu kita mau nungguin apa? Baca Quran boleh, zikir boleh, diem aja juga boleh. Diem aja pahalanya sama dengan orang sholat, apalagi zikir, apalagi baca Quran. Nah, kalau ada tausiah gimana? Dengerin tausiah juga bagus. Sampai akhirnya dilaksanakan sholat jamaah. Nah, mungkin kita nggak sempat membacanya di sini. Kalau umpamanya orang udah azan, kita ada di masjid. Tahu-tahu kita keluar masjid, maka hukumnya adalah makruh kita keluar masjid kalau azan sudah dikumandangkan.
kalau kita ada di masjid, azan sudah azan, kita nggak boleh keluar masjid kecuali kalau kita mau ke masjid yang lainnya untuk sholat jamaah di sana. Tapi kalau mau keluar, mau makan dulu nggak boleh, mau rapat dulu nggak boleh, sholat dulu baru keluar. Ada ini Ustadz, Ya, di Indonesia ini lucu ya. ya. Ada yang dia udah di masjid terus nggak boleh dilakukan. Iya. Apa yang nggak boleh itu? Dia ngerokok. Fatwa MUI udah jelas tuh rokok haram. Oh, kalau ini fatwa ya? Masjid dia ngerokok. Fatwa. Fatwa. Ngerokok dulu akan ya, dikeluarin ngerokok dulu. Di pelatarannya kali ya. Iya, jadi dikeluar dulu bang ngerokok. Masuk lagi tahiyat masjid lagi gitu. Masuk lagi. Iya, iya. Apalagi sekarang juga canggih. Kan biasa nunggu kalau sambil jawab SMS atau BB gitu. Iya, apakah masuk kategori intizar sholat ya? Intizar sholat. Ini jawabnya susah aja. Tanya MUI aja. Mubah. Oh, mubah. Asal jangan yang PP itu. Oh. Iya. Jadi haramnya kontennya bukan buat SMS-nya. Ya mungkin kan ada yang sambil nunggu sholat, ada yang tertunda kan. Orang mikir harus dijawab dulu deh. Tapi kalau HP-nya buka Quran Al-Hadi. Al-Hadi. Ya. Al-Hadi. Masyaallah. Iya. Ya, ada cerita nih, cerita beneran di zaman Rasulullah SAW. Rasulullah sholat Isya, kebetulan kalau Isya kita bilang jam 8, ini Rasulullah datangnya bukan jam 8, tapi jam 11 atau jam setengah 11. Wujud nih? Iya. Waki. Ini waki dan satu kali doang. Nah, satu kali doang. Nah, para sahabat tuh ada yang nungguin sambil diskusi tentang agama, ada yang nyender langsung tidur gitu, ada yang rebaan. Karena mereka nggak ada yang berani untuk maju sebagai imam. Iya. Terus akhirnya Rasulullah muncul sekitar 2 jam dari hal yang normal. Apa kata Rasulullah? Saya bukan nggak tahu kalian nunggu, akan tapi saya sengaja menjadikannya ini lama, dan ketahuilah bahwa lamanya kalian nunggu saya, kata Rasulullah, itu kalian tetap dihitung dalam kondisi sholat. Pahalanya dalam kondisi sholat. Subhanallah, beribu dosa. Luar biasa. Jadi buat orang Islam, kalau ngamalin apa aja yang baik, nggak ada yang hilang. Semuanya berpahala. Masya Allah. Luar biasa ya hikmahnya. Kalau saya dulu waktu masih kuliah dokter ya, Iya. kalau azan itu bukan panggilan sholat itu panggilan mandi biasanya. Panggilan mandi. Tahu? Sholatnya di kamar ini. Iya, begitu azan pada berebut masuk kamar mandi. Iya. Harusnya kan sebelum azan mandi dulu gitu ya. Iya. Setelah azan langsung. Ini nggak begitu azan, langsung kamar mandi tuh, wah antri gitu juga punya pengalaman sama. Ternyata pengalaman sebagai mahasiswa sama aja kayak. Sholatnya masbuk ya. Masya Allah, ya sungguh sangat luar biasa. Baik, saya kira mungkin kita akan jeda dulu, nanti kita akan persilakan kepada rekan mahasiswa untuk bertanya ya. Tapi tetap seputar masalah yang sedang kita perbincangkan saat ini. Tetap bersama kami dalam kajian Kitab Kuning Sahih Bukhari. Ya alhamdulillah, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam kajian Kitab Kuning Sahih Bukhari, dan kita akan berikan kesempatan kepada para mahasiswa yang hadir di sini untuk bertanya. Silakan sebutkan namanya dan asalnya daerah mana ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Abdullah Mubarak dari Demak. Demak. Mau bertanya kepada Pak Yai. Ya. Ada, kalau nggak salah hadis, la yuradud du'a bainal adzan wal iqamah. Ya. Tapi kalau di dalam orang-orang desa biasanya itu digunakan untuk untuk sholawatan. Coba terjemahkan dulu artinya apa? Jadi tidak ditolak doa antara adzan sampai iqamah kan ya. Iya. Nah, itu terus di desa-desa diisi dengan pujian-pujian gitu. Kan pujian juga kan itu intinya juga doa gitu kan. Iya. Nah, itu gimana? Kadang bahkan lebih lama daripada adzannya sendiri. Nah, Iya. itu Pak Yai yang Tadi daerahnya mana? dari Demak. Dari Demak. Ya, subhanallah. Iya, yang sebelah kiri dulu, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Halim Yahya dari Lombok.
Maaf Ustaz, sebagaimana telah saya lihat di masyarakat, ketika iqamah itu banyak orang-orang yang berdiri ketika qad qamatis shalah dan ada juga yang berdiri ketika hayyal shalah. Apakah ada dalil atau nas-nas yang masalah ini? Mungkin itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang ketiga dari depan tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Faidon dari Semarang, Jawa Tengah. Terima kasih Ustadz. Di sini saya mau tanya, sebagaimana yang kita ketahui bahwasanya qomat itu disingkat dengan satu-satu seperti Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah. Nah, itu seterusnya. Nah, sedangkan di waktu subuh itu ditambah dengan as-sholatu khairum minan naum. Yang saya mau tanyakan di sini yaitu apakah ada hadis yang menerangkan boleh ditambah lafaz as-sholatu khairum minan naum ketika qomat di waktu sholat subuh. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan yang di belakang. Terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Adin Kholis dari Yogyakarta. Seperti halnya ketika kita sering jamaah di masjid-masjid di Betawi, Jakarta ini, kita sering mendengarkan sebuah amalan yang itu mungkin sudah menjadi tradisi yang sangat kental sekali di Betawi, bahwasanya antara adzan dan iqamah subuh mereka selalu bahkan sering melafadzkan sebuah amalan seperti halnya subhanallah, subhanallah, subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim astaghfirullah hingga sekitar 40 kali. Adakah amalan lain seperti ini yang itu memang berasal dari Nabi sendiri? Terima kasih. Iya, baik. Ya, subhanallah. Silakan dokter. Ya, saya jawab dua yang gampang, Pak Kiai jawab dua yang susah. Nah, yang gampang adalah yang paling gampang adalah soal dalil tadi, soal iqamah. Udah di episode 3 episode yang lalu jawabannya. Ya. Jadi kita udah baca hadisnya di awal kitab azan. Azan itu berapa-berapa, azan itu qomat itu berapa-berapa. Silahkan buka videonya di warungustad.com. Iya. itu ya yang utama yang gampang. Nah, soal selawatan tadi ya. Nah, antara adzan dengan qomat emang mustajab itu. Tempat yang mustajab diantaranya adalah bainal adzan wal iqamah. Terus doanya pakai apa nih? Doa yang paling gampang adalah Allahumma sholli ala Muhammad. Apakah Rasulullah berdoa pakai baca Allahumma sholli ala Muhammad apalagi beramai-ramai? Jawabnya enggak. Enggak ada riwayat bahwa Rasulullah melakukan itu secara beramai-ramai. Apakah Rasulullah menyuruh orang berdoa? Iya. Menyuruh orang untuk berdoa. Tapi doanya apa? Ini masyarakat kita karena semuanya enggak sepintar para sahabat, maka para kiai itu mengatakan supaya mereka semuanya enggak bengong, enggak diem. Udah yuk kita baca selawatan atau baca tasbihat. Apakah ada hadisnya? Enggak. Terus kita mau bilang ini haram. Ini bermasalah lagi kalau kita bilang haram. Kenapa doa jadi haram? Kalau kita ganti ini kan belum pada pergi haji ya. Ini mahasiswa belum pada pergi haji. Kita ganti ntar nih azan di Al-Hikam. Habis azan semuanya, ya Allah berikanlah kami kesempatan untuk pergi haji tahun besok ya Allah. Amin. Boleh gak? Boleh. Ketika boleh, maka yang tadi juga Allahumma sholli ala Muhammad juga boleh. Yang gak boleh adalah kalau disyariatin. Masjid sebelah nggak baca Allahumma sholli ala Muhammad, masjid ini baca Allahumma sholli ala Muhammad. Kiainya bilang masjid itu nggak masuk surga karena nggak baca Allahumma sholli ala Muhammad, nggak baca selawatan. Atau masjid itu bilang teriak ke sini masjid yang ini, masjid itu yang baca selawatan bid'ah, dolalah, finnar. Nah, ini juga nggak bijak. Tapi kita masing-masing sama memaklumi ini bukan syariat yang wajib, ini hanya pengisi antara adzan dengan
qomat. Orang kita suruh baca sendiri-sendiri pada tidur. Orang kita suruh baca sendiri-sendiri, doa sendiri-sendiri, belum pada bisa. Ini ayolah bareng-bareng. Itu jadinya. Mas. Ya, silakan. Ya. Tadi ada 3 pertanyaan kan? Ada satu lagi yang itu terkait berdirinya saat kapan itu? Berdirinya. Iya. Iya. Yang pertama soal, oke lah, soal berdirinya dulu ya. Ya, itu ke yang lain boleh. Itu kalau menurut hadis kan sahabat ini tidak berdiri kecuali setelah melihat Nabi Muhammad. Iya. Setelah dilihat Nabi Muhammad baru dia berdiri. Dan tidak tergesa-gesa, tidak terburu-buru kayak orang berebut sop gitu ya, berebut barisan utama, berjejol di situ, enggak juga. Jadi biasa saja, tidak tergesa-gesa, karena kan al-ajalatu minasyaiton ya. Ketergesa-gesaan itu bagian daripada perjalanan setan. Jadi kalau ditanya kapan sahabat pada berdiri, setelah sahabat melihat Rasulullah. Rasulullah keluar tuh dari pintu, dia berdiri. Dia semua merapat ke sop yang di depannya, kemudian sholat dimulai. Kemudian yang berkenaan dengan bacaan-bacaan selawatan atau apa itu, memang kita ingin berusaha agar ibadah kita itu semirip mungkin dengan apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Semirip mungkin, usaha kita semaksimal mungkin sesuai dengan sunnah. Nah, untuk bisa sesuai dengan sunnah ya dengan ilmu. Ngaji seperti ini. Maka tidak akan terjadi hal-hal menyalahkan orang lain, ini haram, ini bid'ah. Kalau kita sama-sama berilmu. Nah, yang dokter bilang tadi kan itu zaman dulu, zaman Wali Songo, ya, satu desa masuk Islam semua. Kemudian bertanya bagaimana caranya zikir nih? Ya dia bahasa Arab nggak bisa, ya udahlah zikir bareng-bareng ngikutin kita, gitu. Sampai walinya belum sempat kalau orang mandi belum sempat dibilas lah ya, belum sempat dibilas walinya udah meninggal. Akhirnya itu jadi keterusan gitu. Sekarang bagi generasi antum sekalian yang berilmu, sekolah tinggi, bisa baca hadis sendiri, bisa ngapal cepet, saya pikir berusahalah semirip mungkin dengan yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Jadi kesimpulannya? Kesimpulannya sebetulnya diisi antara azan dengan qomat diisi, dan ngisi yang tentunya lebih baik adalah sendiri-sendiri sesuai dengan kebutuhannya, mau baca doa, mau baca selawat, mau baca apa, tanpa suara yang mengganggu orang lain, itu mungkin yang lebih afdol saja. Kalau soal bolehnya boleh-boleh saja. Saya sepakat, li afdolnya kayak begitu. Cuman nih kadang-kadang tadi itu Pak Kiai itu repotnya nggak semua orang udah sampai kepada taraf yang itu. Itu alasan para kiai untuk membolehkan tuh ke situ, dan kita memaklumi. Tapi kalau umpamanya udah pada alim semuanya, ya udah nggak usah. Nggak usah. Kalau udah alim semuanya, sholat subuhnya kita nggak 5 menit setelah adzan, kita agak jauh sedikit. Sholat zuhurnya lihat mataharinya panas atau enggak nih. Cuman kan repotnya lagi sekarang nih diatur pakai jam kan. Jam di mihrab itu kan ada qomat 5 menit setelah itu digital. Digital. Itu bagus atau tidak? Itu ijtihad. Ya. Nggak bagusnya kadang-kadang di pasar sama di mana-mana sama tuh Mas, dibikinnya sama. Padahal di pasar harusnya jangan pakai 15 menit. 5 menit jadi. 5 menit jadi. Karena di pasar kan kondisinya berbeda. Atau di terminal ya, di terminal adzan 15 menit kemudian, ya pesawatnya udah terbang atau kereta apinya udah jalan. Orang padahal pengen dapat jamaah, nggak berani jamaah langsung kan nggak berani, nungguin jamaah yang asal. Ya harusnya semuanya dikondisikan sesuai dengan kondisinya masing-masing. Begitu juga dengan kalau emang kita udah punya ilmunya, udah kuat-kuat semuanya, bagus-bagus semuanya, ayo kita mengamalkan sesuai dengan lebih mirip kepada apa yang diamalkan oleh Rasulullah SAW. Nah, ini kan repotnya imamnya aja masuknya sebelum adzan imam udah berdiri Ustaz. Sebelum adzan imam udah ada di situ. Pas adzan imam ada di situ. Pas qomat imamnya ada di situ. Pas makmum nggak ada yang makmum Ustaz. Cuma dia doang. Itu kalau mestinya jauh. Tapi kayak gini loh. Kadang-kala kan ada gitu ya nuansa-nuansa spiritual. Nah biasa itu nuansa spiritual tuh dibangun dengan cara-cara kayak tadi tuh.
mungkin kayak di kampung-kampung ya, di surau di Langgar, ketika ada orang yang bersolawat antara azan sampai qomat, itu kayaknya suasananya itu agak gimana gitu ya. Adem gitu ya. Nah, gitu. Nah, itu gimana, kayak pertimbangan kayak gini mungkin juga jadi salah satu bagian yang bisa membangun suasana yang lebih terasa gimana gitu. Selama bisa dipertahankan dan dibatasi bahwa itu bukan ibadah yang harus dilakukan dan tidak diwiridin ya, tidak jadiin wirid, nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Ini kan yang jadi masalah, misalnya tidak ada hadisnya, tapi dia mengatakan ini ibadah yang harus dilakukan berulang-ulang gitu, secara rutin, sehingga akhirnya terkesan bahwa itu ibadah. Gitu. Bagian dari syariat gitu. Sedikit tadi tentang jam itu, Ustaz. Itu kan namanya timer digital. Itu bisa disetting, Ustaz. Betul. Di pasar kita setting 5 menit. Ya kan di di rumah yang jauh dari masjid, yang sepi, disetting 20 menit. 20 gitu ya. Bisa. Iya, Masya Allah. Memang berarti itu juga tergantung dari situasi dan kondisi masing-masing ya. Betul. Dan ada fleksibilitas di situ, dokter. Iya. Nah, mungkin fleksibilitas ini kalau dikaitkan dengan kondisi orang, ya ini juga akhirnya masing-masing orang ini memiliki pilihan-pilihan tertentu gitu ya. Iya, betul. Jadi jangan menyalahkan komunitas tertentu, apalagi kan kita bilang ya, waktu kita ngomong soal waktu azan, waktu sholat zuhur, Rasulullah pernah sholat di terik matahari panas. Rasulullah juga pernah menunda sholat zuhur sampai 1,5 jam dari azan, menunda agar matahari agak sedikit adem. Ya. Nah, kan ini kan beda banget di Indonesia, apalagi di Bandung, di Bogor ya. Kapan panasnya kan gitu, Pak. Di Malang kapan panasnya kalau di Malang, di tempat-tempat yang dingin terus. Kan jadinya on time bisa. Tapi itu dulu, saat Malang sekarang udah gerah. Di Batu yang masih dingin. Iya, Batu. Iya, dan sekarang pun yang namanya masjid juga ada juga yang pakai AC, dokter. Iya. Jadi yang itu sekarang paling banyak digemari, apalagi sholat Jumat. Kenapa enak banget buat tidur itu, dokter ya? Dan mesin-mesin ber-AC itu biasanya nggak ada anak-anak main bercanda. Itu yang saya perhatikan tuh ya. Nikmat sekali tuh sholat khutbah di BUMN, di hotel, nggak ada anak-anak yang bersuara. Jadi anaknya nggak ada yang kerja di situ kayak gimana? Tapi kalau khutbah Jumat di sekolah, pada husuk itu, pada husuk ngantuk semua. Jadi jamaahnya sunyi senyap gitu kan, luar biasa. Sementara yang khotibnya semangat gitu ya. Masya Allah. Bahkan kita ketika bab adzan ini ada yang nggak pernah dilakukan di Indonesia. Kalau hujan besar atau petir, itu ini pada muazzinnya nih, Bilalnya ini bilang jangan sholat di masjid, sholat aja pada di rumah. Itu kalau pakai bahasa Indonesia repot juga. Ini Ibn Umar Rasulullah melakukan. Ibn Umar waktu zaman beliau Rasulullah udah meninggal melakukan hal itu. Ketika kondisi cuacanya seperti itu, jangan pada ke masjid, sholat aja pada di rumah karena petirnya besar, jalanannya debel dan sebagainya, kesulitan ya. Mau naik kuda sulit, mau naik himar sulit, mau jalan kaki nggak ada payung kan, Zat? Nggak ada payung. Nah, sekarang ini berlaku nggak di zaman sekarang ini? Mobil udah tinggal parkir doang, tinggal pakai payung, jalanannya semuanya udah cakep-cakep. Kan kita nggak pernah nih selama seumur hidup saya di Jakarta nih atau di Indonesia belum pernah dengar ada orang azan, abis itu muazzinnya teriak di ujungnya, pada gitu, jamaah sekalian sholatnya di rumah aja, jangan pada ke masjid gitu. Nggak pernah terjadi. Kenapa kok itu terjadi? Karena perbedaan zaman, perbedaan kondisi. Masya Allah. Iya, tapi repot juga ngomongnya. Kalau itu berarti setelah selesai azan baru bicara itu, dokter? Iya. Iya. Ada di riwayat yang lainnya di tengah azan. Hayya 'alas shalah, tapi sholatnya pada di rumah aja. Bahasa Arabnya gimana tuh nyambung? Itu Ibnu Umar yang ngeriwayatin. Masya Allah. Tapi itu nggak setiap hari ya. Dalam kondisi setahun kan belum tentu sekali. Mungkin kejadiannya dalam satu usia Rasulullah mungkin baru 1 kali atau 2 kali. Sama seperti Rasulullah mengkodok sholat. Rasulullah mengkodok sholat, babnya kita udah baca mungkin 5 minggu yang lalu. Tapi Rasulullah mengkodok sholat kan baru 2 kali doang. Seumur hidup? Iya, seumur hidup.
Gitu jalan. Yang pertama di Hondak, ketika perang Hondak, yang kedua di Patu Mekah. Patu Mekah ada 3 kali, satu ini sholat subuhnya di Patu Mekah sama di Tabuk, perang Tabuk. Karena saking lelahnya pada ketiduran semuanya, bangunnya matahari udah terbit, udah tinggi. Pas sholat Hondak, sholatnya maghrib, zuhur sama asarnya kelupaan. Akhirnya di kodok. Kalau kita seringan kodok. Pelanggaran kodok. Macet tuh. Karena berpikirnya ada dalil lagi, dokter. Selama walaupun hanya sekali kan? Iya, walaupun hanya sekali itu jadi dalil. Oh iya. Ya alhamdulillah kalau begitu. Seneng dengarnya. Masya Allah. Ya baik, waktu kita kelihatannya sudah habis ini ya. Dan ya insya Allah sih masih banyak sebenarnya. Kalau dilihat dari wajah-wajah ini penuh dengan pertanyaan ya. Gitu. Memang mahasiswa lebih bagus banyak bertanya begitu. Mahasiswa maha. Ya silakan. Oh jangan pesan terakhir. Saya jadi takut nih. Pokoknya terakhir waktu ini. Oh iya. Jadi saya pengalaman di Timur Tengah, pengalaman di Pakistan, di Bangladesh ya. Itu di sana masjid itu penuh gitu. Ya, sholat subuh, sholat 5 waktu berjamaah. Mungkin berbeda masa boleh Ustaz ya. Yeah. Nah untuk Indonesia ini maka saya ingin pesan dalam bab menjawab azan ini, marilah kita jawab azan bukan hanya bil qauli tapi bil fi'li. Kita jawab Allahu Akbar, Allahu Akbar, jawab Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hayal sholat, hayal sholat. Tapi bil fi'li yaitu kita mendatangi sumber suara azan itu untuk sholat berjamaah. Karena adanya syarat azan itu adalah memanggil orang supaya berjamaah. Dan di zaman Rasul tidak ada laki-laki yang tidak berjamaah. Apabila ada sengaja tidak jamaah, Nabi bilang kan disuruh bakar rumahnya. Nah, itu saja sebagai poin ya dari kajian kita pada kesempatan ini berkenaan dengan menjawab azan itu. Jadi azan itu adalah panggilan sholat, bukan mengingatkan sholat. Panggilan sholat. Hayya itu panggilan. Mari di sini. Lah kalau azan di TV kita manggilnya kemana jalan? Itu sekedar ini aja tanda waktu. Tanda waktu. Ini sudah masuk waktu. Ke masjid dan nyari. Hanya ke masjid ya. Kita mau buka puasa. Ya silakan dokter. Ini waktu kita sudah habis untuk Untuk pertanyaan pertanyaan kuis kita yang sekarang ini kuisnya tadi jarak antara qomat dengan azan dengan qomat yang ideal tuh berapa lama? Ya, bagi yang sudah tahu silakan dengan cara mengirimkan jawaban dengan cara mengetik kuis spasi nama spasi alamat spasi jawaban kirim ke 0818995993 atau ke email pusatkajianhadis@gmail.com. Dan pemenang sebelumnya? Pemenang sebelumnya bunyi pertanyaannya siapa yang lupa melakukan sholat asar pada perang Hondak? Jawabannya adalah Umar bin Khattab. Sebenarnya ada sahabat yang lainnya, tapi teks yang kita baca adalah Umar bin Khattab. Iya, yang mendapatkan hadiah yang pertama Ihsan Taufik itu di Depok, kemudian Kristiana Diah Radasari di Depok juga Jawa Barat, dan Isnaini ini di Bali. Wah, Masya Allah. Anda akan mendapatkan bingkisan dari Pusat Kajian Hadis. Ya, tambahan bingkisannya ini ya. Oh, buku ya? Iya, buku. Masya Allah. Baik, dokter, silakan untuk baik. Di akhir kajian kita, mari sama-sama kita semuanya, para pemirsa kajian Kitab Sahih Bukhari, untuk baca Sayyidul Istighfar dengan harapan mudah-mudahan dosa-dosa kita semuanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kalau ada yang meninggal pada hari ini meninggal dalam keadaan husnul khotimah, Allah janji untuk dimasukkan ke dalam surganya kelak. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu laka bi ni'matika alayya wa abu laka bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiruz dzunuba illa anta. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya. Baik, alhamdulillah, terima kasih pemirsa. Saya Agus Ridwan dan juga seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih pula. Dan mari sama-sama kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. شفاعته
Wabarakatuh.